Halo, perkenalkan nama saya Daniel Christian Brian Nazaret Siagian dengan NIM 2002111061108, mahasiswa Prodi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Ya. Pada video ini, saya akan melakukan pembahasan soal mengenai integrasi numerik. Bisa dilihat untuk bahannya dapat diambil atau di-download melalui PDF untuk integrasi numerik oleh Rinaldi Munir, dosen ITB. Ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan soal, kita akan membaca terlebih dahulu dasar teori dari integrasi numerik. Nah, seperti yang kita lihat pada layar, di sini terdapat suatu integral tentu yang di sini. Nah, di sini kita lihat terdapat B dan A. B merupakan batas atas atau nilai batas atas, dan A merupakan batas bawah yang disebut sebagai batas-batas integrasi. Kemudian untuk F adalah fungsi yang dapat diberikan secara eksplisit dalam bentuk persamaan ataupun secara empirik dalam bentuk tabel nilai. Ya, jadi yang kita lihat di sini adalah bentuk eksplisit, ya, f x dikali dx. Ya. Dan untuk secara empiriknya nanti akan diubah menjadi bentuk tabel. Ya. Di sini dapat kita lihat untuk contoh-contohnya, ya. Untuk contoh fungsi eksplisit, yang pertama ada batas atas yaitu 2 dan batas bawahnya yaitu 0. Kemudian fx-nya tadi diganti dengan 6x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah cos x dikurang e pangkat x dan dikali dengan dx. Ini merupakan contoh dari integral fungsi eksplisitnya. Kemudian untuk contoh integral dalam bentuk tabel atau fungsi implisitnya, ya. Di sini bisa kita lihat terdapat satu tabel, di dalamnya ada dua data yaitu x dan fx yang berisi dengan x ini data pertama yaitu 0,0 hingga data yang terakhirnya 1,00. Kemudian untuk fx data pertamanya 6,0 dan data akhirnya adalah 8,5. Di sini ada contoh soalnya yaitu hitung 1,0 dan batas bawah 1,0,0 fx kali dx. Bisa kita lihat untuk batas atasnya di sini ditulis 1,0 di dalam tabel, ya. 1,0 merupakan nilai paling tinggi sehingga disebut dengan batas atas, dan untuk batas bawahnya 0,0 yaitu nilai paling rendah. Ya, jadi penghitungannya dimulai dari rendah ke tinggi dengan 0 sebagai batas bawah dan 1 sebagai batas atas. Di dalam integrasi numerik terdapat 3 klasifikasi metode. Yang pertama yaitu metode Pias, yaitu daerah integrasi dibagi atas sejumlah pias atau strip yang berbentuk segi 4. Luas daerah integrasi dihampiri dengan luas seluruh pias. Kemudian yang kedua yaitu metode Newton-Cotes, yaitu fungsi integran fx dihampiri dengan polinom interpolasi Pn x. Selanjutnya, integrasi dilakukan terhadap Pn x. Kemudian yang terakhir terdapat metode Quadratus Gauss, yaitu nilai integral diperoleh dengan mengevaluasi nilai fungsi pada sejumlah titik tertentu dalam selang minus 1,1. Kemudian mengalikannya dengan suatu konstanta
yang kemudian menjumlahkan keseluruhan perhitungannya. Untuk pembahasan soal nantinya, kita akan menggunakan metode Newton-Cotes. Ya, untuk metode Newton-Cotes, ya, metode Newton-Cotes adalah metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Polinom interpolasi menjadi dasar dari metode Newton-Cotes. Gagasannya adalah menghampiri fungsi fx dengan polinom interpolasi Pn x. Seperti yang kita lihat pada PDF-nya. Ini adalah rumus-rumusnya. Dan diubah menjadi Pn, dibagi menjadi Pn. Untuk rumusnya nanti di Excel akan kita coba sederhanakan atau kita buat agar dapat lebih mudah lagi digunakan. Sembarang polinom interpolasi yang telah kita bahas sebelumnya dapat digunakan sebagai hampiran fungsi. Tetapi dalam pembahasan nantinya, polinom interpolasi yang akan kita pakai adalah polinom Newton-Gregory-Maju. Untuk kaidah integrasi numerik yang diturunkan dari metode Newton-Cotes, ada 3 diantaranya yang terkenal, yaitu yang pertama, kaidah trapesium atau trapezoidal rule. Dan kemudian yang kedua ada kaidah Simpson 1/3, yaitu Simpson 1/3 rule, dan kaidah Simpson 3/8 atau Simpson 3/8 rule yang nantinya akan kita gunakan di dalam pembahasan soal nanti. Ya, tanpa perlu kita bahas panjang lagi, kita langsung saja praktekkan di Excel. Ya, kita masuk pada pembahasan soalnya. Ya, di sini seperti yang kita lihat di sini sudah disediakan soal yang nantinya akan kita bahas, yaitu menghitung nilai dari integral seperti yang kita lihat di sini dengan H sama dengan 0,5 menggunakan 3 metode, yaitu trapesium, Simpson 1/3, dan Simpson 3/8. Di sini juga sudah saya siapkan pola koefisien dari Simpson 1/3 dan juga dari Simpson 3/8, dan juga di sini terdapat rumus-rumus dari trapesium, dari metode trapesium, Simpson 1/3 dan Simpson 3/8 yang nantinya akan kita pakai untuk mendapatkan hasil akhirnya. Ya. Tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama kita akan mencari variabel-variabel atau komponen yang nantinya akan kita gunakan pada rumus-rumusnya. Yang pertama, di sini kita sudah ada untuk nilai A dan B, di mana A merupakan batas bawah dan B merupakan batas atas. Seperti yang kita lihat di sini untuk batas bawahnya atau A-nya yaitu 1, dan kemudian untuk B atau batas atasnya yaitu 4. Kemudian untuk H-nya sudah diketahui yaitu 0,5, dan kemudian N. N-nya ini karena belum diketahui, maka kita akan mencari N-nya terlebih dahulu. Untuk mencari N, kita akan mengurangi batas atas dan batas bawahnya. B kita kurangi dengan A, kemudian dibagi dengan D. Nantinya yang akan menjadi N merupakan nilai dari pembagiannya, yang jika kita bagi dengan angka tersebut maka mendapat hasil 0,5, sehingga pembagian tersebutlah yang menjadi N-nya. Kita coba dari 1. Ya, yang kita lihat di sini hasil dari
penjumlahannya yaitu 4 dikurang 1 dibagi dengan 1, maka dia menjadi 3. Dan ini hasilnya berbeda dengan H, sehingga nilai 1 bukanlah nilai N. Dan kita melakukan dengan 2. Ya, 3, untuk hasilnya 3,5. Dan juga 2 juga bukan. Kemudian 3, dia menjadi 3,6. Bukan juga. Kita langsung saja ke 5. Oh, maaf sebelumnya. Untuk perumusannya di sini kita menggunakan tanda kurung terlebih dahulu supaya itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Untuk B dikurang 1 tutup kurung. Kita lihat di sini dibagi dengan 3 dengan 1 ya. Jika kita bagi dengan 3, angka 3, maka dia akan mendapat nilai 1 ya. Ini sudah mulai mendekati. Coba kita ubah menjadi 4. Nah, dia sudah mulai lebih mendekati ya. Kita lihat di sini tadi dari 1 menjadi 0,75 ke 5. Nah, untuk 5 nilainya menjadi 0,6. Ya, kita lihat di sini sudah hampir, sedikit lagi. Kita ubah. Nah, bisa kita lihat di sini untuk nilai H dan nilai N-nya sudah sama, 0,5, sehingga untuk N-nya kita dapat yaitu 6. Ya, kita dapat yaitu 6. Oke, baik, untuk A, B, H, dan N sudah kita dapat. Kemudian kita lanjut ke komponen lainnya atau variabel lainnya, yaitu nanti kita membutuhkan fx, ya, fx untuk batas bawah dan fx untuk batas bawah. Kita masuk di sini, pertama-tama kita buat dulu x-nya. Kemudian untuk fx-nya di sini. Kemudian untuk X yang merupakan bagian dari batas-batas bawah dan batas atasnya, ya, cara mencarinya pertama-tama seperti yang kita ketahui, untuk X-nya yang pertama dimulai dari batas bawahnya yaitu 1 dan hingga batas bawahnya yaitu 4 dengan selang 0,5. H di sini merupakan selang atau jaraknya, ya, sehingga nanti data-data di sini kita akan cari hingga 4 dengan selang 0,5. Kita menggunakan rumus yaitu 1 ditambah dengan hanya, kemudian kita kunci, kemudian kita enter. Nah, terus kemudian kita tarik, oh maaf, kita menjumlahkannya mulai dari sini dan ditambah dengan hanya, kemudian kita kunci, enter. Kemudian kita tarik. Nah, baik, inilah untuk X-nya, untuk data-datanya. Kemudian untuk fx-nya, ya, kita akan mencari untuk mencari fx-nya, ya, kita akan menggunakan rumus yang dari soalnya, yaitu fx sama dengan sini 2, pertama 2
dikali dengan X pangkat 4. Kita menggunakan rumus power. X-nya, X pangkat 4. X-nya kita ambil dari sini. Kemudian pangkat 4 dengan menggunakan semikolon. Dan kita tutup. Dan kemudian kita tambah dengan 4 dikali X pangkat 2 power X pangkat 2. Kita tutup dan kita enter. Ya, ini merupakan fx-nya dari X1. Dan kita tarik. Ya. Baik, kita sudah mendapat X dan fx-nya. Ya, di sini untuk variabel-variabel yang dibutuhkan nantinya sudah kita dapatkan, ya, mulai dari A hingga fx. Kemudian kita akan langsung mencari menggunakan metode-metode yang diminta, yaitu metode trapesium, Simpson 1/3, dan Simpson 1/3/8. Pertama, kita mulai dari trapesium. Kita akan menggunakan rumus yang ini. Sudah kita siapkan di sini. Ya, H dikali fxa dibagi 2 dan seterusnya. Kemudian kita pindahkan ke sini supaya lebih gampang. Kita langsung masukkan sama dengan H dikali kurung fxa. Fxa merupakan fx batas bawah, yaitu yang ini, dibagi 2 kemudian ditambah fx1 dan fx2 dan seterusnya hingga fx minus n. Ya, yang dimaksud di sini yaitu fxn minus 1 di sini yang dimaksud adalah n, yaitu batas atasnya atau data yang terakhir, yaitu 576. Dikarenakan dia diminta minus 1, n minus 1, maka penjumlahannya akan berhenti sampai di X 3,5, yaitu 349,125. Jadi dikarenakan ini diminta plus, kita bisa langsung menggunakan sum fx1 hingga fx n minus 1. Ya. Tutup. Kemudian ditambah dengan fxb, yaitu yang ini, dibagi 2, kemudian tutup. Nah, baik, di sini kita sudah dapat, ya, untuk menggunakan metode trapesium, kita sudah dapat di sini hasil akhirnya. Kemudian kita akan menggunakan Simpson 1/3. Simpson 1/3. Nah, untuk mencari Simpson 1/3, ya, kita tidak menggunakan fx yang di sini. Sehingga kita akan mencari fx dari Simpsonnya menggunakan pola koefisien dari Simpson 1/3, ya. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu di sini koefisiennya. Nah, Simpson 1/3. Untuk polanya yaitu 1, 4, 2, 4, 2, 2, 4, 1.
1, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Ya, jadi di sini diawali dengan 4 dan diakhiri dengan 4. Kemudian untuk mencari fx-nya, ya, untuk mencarinya kita menggunakan dengan pola di pola dikali dengan fx yang awal. Enter. Nah, ini kita tarik. Nah, jadi untuk fx dari Simpson 1/3 sudah kita dapatkan di sini. Kemudian kita bisa langsung memasukkannya pada rumus-rumus di sini. Ya. Kita menggunakan yang pertama yaitu H. Pindahkan sini. Yang pertama yaitu H. Kemudian untuk Simpson 1/3 H dibagi dengan 3. Kemudian dikali kurung fx0 ya, dari fx yang paling awal hingga fx yang terakhir. Ya, fx-nya yang kita gunakan yaitu yang di sini. Ya, dikarenakan Simpson ini memintanya plus di sini plus sehingga dapat dikatakan bahwa dia meminta sum atau penjumlahan dari seluruh fx dari Simpson 1/3 sehingga kita bisa menggunakan sum dari fx0 hingga fx yang terakhir, itu fxm. Dan kita enter. Nah, jadi untuk Simpson 1/3 sudah kita dapatkan di sini. Nilai akhirnya yaitu 493,25. Kemudian untuk Simpson 1/3 sudah, kita akan mencari menggunakan metode Simpson 3/8. Untuk mencari Simpson 3/8, kita akan mencari lagi fx-nya. Fx-nya tidak menggunakan ini, karena ini merupakan fx dari Simpson 1/3. Dan kita akan mencari untuk Simpson 3/8. Sini untuk pola koefisiennya sudah ada di sini. Itu 1, 3, 3, 2, 3, 3, 1. Nah, kita dapatkan. Nah, oke. Untuk mencari fx-nya sama seperti yang tadi. 1 dikali 6. Kita tarik. Ya, jadi di sini untuk Simpson 3/8, untuk fx dari Simpson 3/8 sudah kita dapat di sini. Ya. Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa Simpson 3/8 hanya bisa digunakan pada nilai yang berkelipatan 3. Ya, seperti ini 3/8. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk nilai yang berkelipatan 3 dan seterusnya. Nah, berhubung dengan n kita adalah 6 yang mana juga merupakan kelipatan dari 6, kelipatan dari 3. Jadi Simpson 3/8 ini bisa digunakan. Kemudian kita langsung saja mencari nilai akhirnya, itu menggunakan rumus yang di sini. 3H 3 dikali H dibagi 8 dikali kurung
bisa kita lihat di sini, dia ingin penjumlahan dari fx0 hingga fxn sama seperti yang di Simpson 1/3 ya. Sehingga kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sum dari fx-nya yang sudah kita dapat tadi, dari fx0 hingga fxn. Kita tutup, kita enter. Ya, ini adalah hasilnya, hasil dari penjumlahan Simpson 3/8, Simpson 1/3, dan trapesium. Baik, karena kita sudah mendapat nilai akhir dari metode-metode yang ada, kemudian kita akan mencari galat dari ketiga metode tersebut, ya. Tapi sebelum kita mencari galat, pertama-tama kita membutuhkan yang namanya nilai nilai eksak. Nah, untuk nilai eksak ini dapat kita cari menggunakan kalkulator integral. Saya sudah cari tadi. Saya dapat yaitu 493,2. Ini adalah nilai eksaknya yang saya dapat. Kemudian untuk mencari galatnya, ya, kita menggunakan rumus ABS atau absolut. ABS dari yang pertama yaitu metode trapesium dikurang dengan eksaknya. Kemudian kita enter. Nah, sudah ada. Kemudian kita cari lagi ABS Simpson dikurang eksak. Enter. Kemudian ABS Simpson 3/8 dikurang dengan eksak. Nah, ini merupakan hasil galat dari metode-metode yang sudah kita gunakan, yaitu metode trapesium, Simpson 1/3, dan 3/8. Bisa kita lihat di sini untuk galat yang paling kecil atau yang mendekati dengan nilai sejatinya yaitu 0,05, yaitu Simpson 1/3. Dan yang terbesar merupakan trapesium dengan galat 10,9875. Jadi untuk galat yang paling mendekati yaitu Simpson 1/3. Ya, jadi itulah pembahasan soal kita pada materi saat ini, yaitu integrasi numerik, ya, menggunakan metode trapesium, Simpson 1/3, dan Simpson 3/8. Ya, sekian untuk pembahasan kita. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.